Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini agar channel YouTube ini dapat berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Siapa sih di antara kalian yang masih bingung dengan pertanyaan apa sih enaknya jadi PNS? Ya, berikut 7 alasan enaknya jadi PNS yang sudah terangkum di channel YouTube Dewi Daria. Simak ya. Yang pertama, penghasilan stabil. Inilah jawaban yang paling banyak dari teman-teman PNS dan senior yang sudah-sudah. Ketika seseorang sudah mendapatkan SK atau surat keputusan untuk diangkat PNS, di saat itulah masa kerjanya sudah mulai dihitung dan mendapat gaji setiap bulannya. Alasan yang kedua adalah tunjangan. Memang sih, gaji PNS tidak begitu besar, dan besaran gaji PNS dimanapun tetaplah sama, tergantung dari golongan, masa kerja, dan lain-lain. Eits, tapi tunggu dulu. Besaran tunjangan yang didapat bisa melebihi gajinya loh. Lalu apa aja sih tunjangan yang didapat? Oke, yang pertama, tunjangan suami atau istri sebesar 5% dari gaji. Yang kedua, tunjangan anak. Besarnya 2% untuk tiap anak dan maksimal hanya 3 anak yang ditanggung oleh negara. Yang ketiga, tunjangan umum. Tunjangan umum ini bisa disebut dengan TKD atau TPP, tergantung dari instansi masing-masing yang menyebutnya apa ya. Tunjangan ini terpisah dari gaji dan tunjangan istri atau suami serta anak. Besarnya tunjangan ini pun juga berbeda-beda, tergantung dari instansi mana seorang PNS tersebut bertugas, kemampuan daerah, dan kebijakan pimpinan. Untuk alasan yang ketiga, kesempatan besar untuk melanjutkan pendidikan. Ya, saat ini sudah banyak lembaga maupun negara yang memberikan beasiswa khusus PNS yang memenuhi syarat untuk kuliah di dalam maupun di luar negeri, seperti Puspindi Klaten Bappenas, KOICA, LPDP, dan lembaga penyedia layanan beasiswa lainnya. Buat teman-teman yang PNS dan mau melanjutkan pendidikan, ini ada 2 skema ya. Skemanya yang pertama adalah skema tugas belajar. Tugas belajar ini merupakan penugasan yang diberikan oleh pimpinan atau pejabat berwenang pada PNS untuk melanjutkan pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, PNS dibiayai oleh institusi. Pada tugas belajar, seorang PNS akan melepas jabatan beserta seluruh hak yang melekat atas jabatannya dan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang PNS seperti biasanya. Yang kedua, izin belajar. Izin ini diberikan oleh pimpinan atau pejabat berwenang kepada PNS untuk melanjutkan atau mengikuti pendidikan dengan biaya sendiri dan tidak meninggalkan tugas atau jabatannya sebagai seorang PNS. Artinya, seorang PNS yang izin belajar tetap wajib masuk kerja dan menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari. Jadi, pilih yang mana nih? Tugas belajar atau izin belajar? Yang keempat, setiap melaksanakan tugas atau perjalanan dinas ditanggung oleh negara. Semisal menghadiri workshop, undangan, pelatihan, atau studi banding, semua akomodasi ditanggung oleh negara, mulai dari hotel, transportasi, tiket pesawat, dan lain-lain. Gak kalah pentingnya nih, alasan enaknya menjadi PNS yaitu mendapatkan gaji ke-13 dan THR setiap tahunnya. Besaran gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan kinerja yang diberikan pada PNS 1 tahun sekali. Sedangkan THR meliputi gaji pokok yang diberikan pada PNS setiap 1 tahun sekali. Yang keenam, memiliki berbagai macam jenis cuti. Cuti yang pertama adalah cuti tahunan.
Cuti tahunan ini diberikan sebanyak 12 hari. Jika tidak diambil pada tahun tersebut, maka bisa diambil di tahun selanjutnya dengan total 18 hari. Jika selama 2 tahun berturut-turut tidak diambil masa cutinya, dapat digantikan di tahun berikutnya sebanyak 24 hari. Cuti yang kedua adalah cuti bersalin. Bagi para wanita, selama 1 bulan sebelum melahirkan, 2 bulan sesudah melahirkan. Cuti yang ketiga adalah cuti besar. Cuti ini diberikan kepada PNS yang telah mengabdi selama kurang lebih 6 tahun berturut-turut dan berhak mendapatkan cuti sebanyak 3 bulan. Hal ini dapat diambil untuk memenuhi kewajiban atau ibadah agama dan melahirkan anak yang keempat. Cuti selanjutnya adalah cuti sakit. Seorang PNS berhak mendapatkan cuti ini sebanyak 2-14 hari dan paling lama 1 tahun. Dengan catatan harus melampirkan surat keterangan dari dokter. Apabila seorang PNS mengalami gugur kandungan, ia berhak mendapatkan cuti sebanyak 1,5 bulan. Masih ada lagi nih teman-teman. Cuti alasan penting. Cuti ini diberikan kepada seorang PNS apabila ibu atau bapak, istri atau suami, anak atau kerabat sakit keras atau meninggal dunia. Jika hal ini terjadi, seorang PNS harus mengurus hak-hak keluarga yang meninggalkannya tersebut. Hal ini telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku. Dan alasan yang terakhir, yaitu alasan yang ketujuh, enaknya jadi PNS adalah dana pensiun. Satu keuntungan lagi bekerja sebagai PNS adalah mendapat dana pensiun setelah selesai menjalankan tugasnya atau mengundurkan diri dengan hormat sesuai aturan yang berlaku. Besaran dana pensiun ini disesuaikan dengan pangkat dan golongan terakhir ketika seorang PNS dinyatakan pensiun. Dana ini tidak hanya diberikan pada PNS yang bersangkutan, tetapi juga diberikan kepada suami atau istri yang ditinggalkan karena meninggal dunia yang besarnya ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Oke teman-teman, itulah 7 alasan enaknya jadi PNS versi Dewi Daria. Buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa like, comment, dan share. Tunggu dulu. Jangan lupa juga follow akun Instagram Dewi Daria karena di sana kita bakal banyak sharing-sharing juga tentang ASN dan apapun yang ingin kalian tanyakan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.